lagi dengan saya, Sir Hendry. Kali ini saya akan membahas cara menentukan nilai akar. Nah, jadi banyak sekali ya materi-materi matematika yang membutuhkan kemampuan kalian untuk menentukan nilai dari akar pangkat 2. Kalau hanya akar saja, tidak ada angkanya, itu sebenarnya dia adalah akar pangkat 2 ya. Nah, oke. Kita ke contoh soal. Hitunglah nilai dari akar 576 dan akar 675. Nah, kita akan bahas caranya. Yang pertama, akar 576. Nah, untuk menentukan akar 576 ini ada beberapa cara. Nah, kali ini saya akan bahas 2 cara saja. Nanti kalian pilih cara mana yang lebih baik ya, tapi setiap cara tuh punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Kalau cara pertama ini kita buat dulu pohon faktornya. Nah, kekurangan cara ini dia caranya lebih panjang karena kita harus buat pohon faktornya. Tapi kelebihannya dia bisa digunakan untuk menentukan nilai akar dari berapapun angkanya. Jadi berapapun angka akar yang yang diminta untuk kalian tentukan nilainya bisa menggunakan cara yang pertama ini, yaitu dengan pohon faktor ya. Jadi kita buat dulu pohon faktor dari 576. Nah, ini adalah materi anak-anak SD ya. Jadi kalian seharusnya sudah bisa menentukan pohon faktor dari 576. Ingat, pembaginya harus bilangan prima ya, tidak boleh bilangan yang lain. Jadi nggak boleh dibagi 4 atau dibagi 6, dibagi 9, tidak boleh. Harus dibagi oleh bilangan prima atau yang tidak bisa dibagi lagi bilangannya. Dan usahakan ya dia berurut dari angka yang paling kecil ya. Nah, ini 576 saya bagi 2. Sebenarnya dia bisa dibagi 4, dibagi 8, tapi tidak boleh kalau mau menentukan pohon faktor, harus sabar ya. Jadi kita bagi 2 dulu, 288. Lalu 288 ini masih bisa dibagi 2. Jadi selama masih bisa dibagi 2 harus kamu bagi 2 terus sampai tidak bisa lagi dibagi 2 nih. 18 dibagi 2 kan 9. Nah, 9 kan tidak bisa lagi dibagi 2. Maka kita ganti dengan bilangan prima yang lain. Kebetulan 9 bisa dibagi 3. Jadi dia berurut dulu ya, dari yang paling kecil tidak bisa lagi dibagi 2, kita coba bagi 3. Tidak harus bisa ya. Kalau nggak bisa dibagi 3, ganti dibagi 5. Tidak boleh dibagi 4. Nah, kebetulan soal kita ini 9 bisa dibagi 3, maka langsung kita bagi 3. Nah, kalau hasil akhirnya merupakan bilangan prima, maka kamu berhenti sampai situ. Nah, setiap bilangan prima yang kamu dapatkan itu kamu tandai ya, ini saya bulatkan. Lalu kita tulis faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu adalah bilangan-bilangan prima yang terdapat pada pohon faktor yang kita buat. Nah, kalau di SD untuk menentukan FPB dan KPK kita gabungkan. Contohnya ini bilangan prima 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di SD faktorisasi primanya langsung 2 pangkat 6. Tapi karena ini kita ingin menentukan nilai akar, tadi saya sudah katakan akar itu artinya akar pangkat 2, maka kita hanya ambil sepasang-sepasang aja. Nah, ini kan 2-nya ada 6. Jadi saya bagi 3 ya. Jadi 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Nah, kan totalnya 2 pangkat 6 juga, sama aja ya. Lalu 3-nya kebetulan cuma ada 2, jadi 3 pangkat 2. Nah, kenapa saya buat jadi pangkat 2 semua? Karena kita akan menentukan nilai dari akar pangkat 2. Nah, setelah kamu buat menjadi pangkat 2 semua, lalu kamu ambil bilangannya aja, bilangan primanya aja. Pangkat 2-nya tidak perlu ditulis lagi. Jadi 2 pangkat 2 yang pertama tinggal 2 aja. 2 pangkat 2 yang kedua juga sama sampai 3 ya. Nah, jadi setelah kamu buat jadi pangkat 2 semua, lalu kamu hilangkan pangkat 2-nya, ambil bilangan primanya aja, lalu kamu hitung deh. Tinggal 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 kan 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 24. Jadi akar dari 576 itu adalah 24. Ini cara yang pertama menggunakan pohon faktor. Oke, kita akan bahas cara yang kedua. Nah, ini cara yang kedua untuk soal yang pertama. Nah ya, lebih pendek. Ini kelebihannya dia lebih pendek, tapi kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk mengerjakan soal yang hasil dari akar pangkat 2-nya itu bukan bilangan bulat.
Jadi ini hanya lebih cocok untuk kita pakai jika hasil dari akarnya adalah bilangan bulat. Kalau tidak bilangan bulat, koma bisa juga sebenarnya, tapi tidak bisa menghasilkan akar ya. Nanti kamu akan saya contohkan di contoh yang kedua biar lebih ngerti ya. Sekarang perhatikan dulu contoh cara yang kedua. Jadi ini kan akar dari 576, karena ini adalah akar pangkat 2, kita hitung dari belakang 2 angka dulu. Hitung dari belakang 2 angka ya. Ini kan 6 dan 7 kan udah 2 angka nih, kita kasih batas. Jadi nanti ada 2 grup, yang depan angka 5, yang belakang 76. Nah, kita kerjakan satu-satu grupnya. Kita kerjakan yang depan dulu. Nah, ini kan ada angka 5. Kita buat perkalian pangkat 2. Ingat, ini adalah akar pangkat 2, jadi harus perkalian pangkat 2 yang hasilnya 5. Kalau tidak ada, cari yang mendekati 5. Nah, yang paling dekat dengan 5 adalah 2 kali 2, yaitu 4. Sebenarnya 1 kali 1 juga bisa ya, lebih kecil dari 5, tapi harus yang lebih dekat dengan 5. Jadi 2 kali 2, 4. Lalu kita seperti pembagian, kita kurangin 5 kurang 4 kan 1. Lalu 2 angka yang tadi sudah kita pisahkan di grup 2 kita turunkan semuanya, jadi 176. Nah, lalu yang tadi sudah kita dapatkan pangkat 2-nya, kita tambahkan angkanya ya, 2 tambah 2 jadi 4. Lalu bikin 2 garis kosong lagi. Ini tadinya garisnya kosong ya. Nah, ini lalu yang kosong ini kita coba lagi dengan bilangan pangkat 2 juga, yang hasilnya harus 176. Nah, ini kita coba-coba ya. Nah, kalau mau lebih cepat ya, kalau mau lebih cepat kamu lihat belakangnya aja. Ini kan belakangnya 6. Cari bilangan pangkat 2 yang belakangnya 6. Jawabannya adalah 4 kali 4 16, dan 6 kali 6 36. Jadi cobanya 2 angka itu aja. Jadi misalnya kalau 4 kali 4 berarti nanti dia jadi 4 kali 4. Atau boleh juga 6. Kalau 6 berarti nanti ini 6 kali 6, kalau dibaca jadi 46 kali 6. Nah, sudah saya coba, yang hasilnya 176 itu ternyata 44 kali 4. Nah, 44 dikali 4 tuh hasilnya pas 176. Jadi jawaban, nah setelah itu kita kurang lagi, 176 kurang 176 kan 0. Nah ya, jadi ternyata hasilnya adalah bilangan yang kita dapatkan pangkat 2 tadi, yaitu 2 kali 2 sama 4 kali 4. Kita ambil angkanya aja, kita gabung ya. Yang pertama 2, yang kedua 4. Jadi akar dari 576 adalah 24, seperti jawaban cara yang pertama tadi ya. Lebih pendek, tapi ini kekurangannya hanya bisa kalau dia hasilnya adalah bilangan bulat. Nah, sekarang soal kedua, tentukanlah nilai dari akar 675. Nah, ini sudah saya coba kalau pakai kalkulator ya. 675 itu hasilnya koma, jadi tidak bisa menggunakan cara yang kedua ini ya. Sebenarnya ini bisa juga, cuman lebih ribet aja kalau pakai cara kedua. Dan biasanya di soal-soal sekolah itu hasil dari akar itu nggak sampai koma, tapi dia ada akarnya seperti ini. Nah, bagaimana cara dapatnya? Itu hanya bisa digunakan dengan cara pohon faktor. Jadi anak-anak, saran saya sebaiknya biasakan menggunakan cara pohon faktor saja untuk menentukan nilai dari akar pangkat 2. Walaupun caranya lebih panjang, tapi lebih mengarah ke jawabannya ya. Oke. Atau bisa juga kalian lihat dari pilihan gandanya. Kalau soal pilihan ganda ya, kalau soal pilihan ganda hasil dari akarnya bilangan bulat, nah pakai aja cara kedua. Tapi kalau di pilihan gandanya ada akar-akarnya, berarti pakai cara pohon faktor itu kalau pilihan ganda. Tapi kalau esai uraian sebaiknya pakai cara pohon faktor aja ya. Nah, seperti cara pertama tadi, kita buat pohon faktor dari 675. 675 ini tidak bisa dibagi 2 karena belakangnya ganjil, maka kita coba bagi 3. Ternyata setelah dibagi 3 bisa, hasilnya 225. Nah, 225 ini kan bisa dibagi 5 ya, tetapi kamu harus coba dulu tetap dibagi 3 gitu. Jadi tidak boleh sesuka hati kamu ya, harus dibagi bilangan prima dari yang paling kecil bilangan primanya, sampai nggak bisa lagi dibagi bilangan prima itu baru boleh ganti yang lain ya. 225 masih bisa dibagi 3 yaitu 75. 75 bisa dibagi 3 lagi yaitu 25. Nah, 25 tidak bisa lagi dibagi 3, baru kita ganti dibagi 5. Ternyata 25 bagi 5 itu 5, karena hasilnya sudah bilangan prima, maka kita berhenti.
Nah ternyata kita dapat 3-nya ada 3, 5-nya ada 2. Nah ternyata jumlah 3-nya ganjil, sedangkan kita mau mengambil pasangan-pasangan dalam bentuk pangkat 2. Nggak apa-apa ya. Jadi faktorisasi primanya karena 3-nya ada 3, kita bagi 2, jadi yang 3 pangkat 2-nya 1, yang 3 pangkat 1-nya 1, supaya tetap 3 pangkat 3, 5 pangkat 2-nya 1. Nah jadi akar dari 675 adalah sama, berarti akar dari 675 sama dengan akar dari 3 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Nah seperti yang tadi pada cara pertama, yang pangkat 2 kita hilangkan pangkatnya, yang ini 3 pangkat 2 nya jadi 3, 5 pangkat 2 nya jadi 5. Nah yang ini yang tidak punya pangkat 2 berarti dia tetap ada akarnya karena kan nggak bisa dikeluarkan ya. Baru nanti ini 3 kali 5 15, yang akar 3 nya biarkan aja, nggak bisa. Nah biasanya kalau di soal-soal sekolah itu jawabannya seperti ini, 15 akar 3. Nah kalau pakai kalkulator akar 3 ini dihitung nanti dia jadi 15, bla 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 gitu ya. Jadi hasil dari akar dari 675 sama dengan 15 akar 3. Itu kalau pakai cara power faktor bisa dapat seperti itu. Kenapa ada akar 3-nya? Karena ada satu angka yang tidak berpangkat 2. Jadi yang tidak berpangkat 2 itu nanti tetap ada akarnya. Oke, kurang lebih seperti itu cara menentukan nilai dari akar pangkat 2. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat ya. Terima kasih.